Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harprat Java, hari ini saya akan membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII lahir pada tanggal 3 Maret 1880. Putra Sri Sultan Hamengkubuwono VII dari rahim Gusti Kanjeng Ratu GKR Hemas yang diberi nama Gusti Raden Mas GRM Suyadi. Setelah dewasa, GRM Suyadi bergelar Gusti Pangeran Haryo GPH Puruboyo yang kelak dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Tahun 1920, GPH Puruboyo sedang menempuh studi di Belanda. Ketika sang ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengungkapkan niat untuk leser ke Prabon, mendengar hal ini, Residen John Huir yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Yogyakarta mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum agar upaya pergantian tahta dipercepat. Dikarenakan posisi GPH Puruboyo masih di Belanda, maka Van Limburg Stirum yang menyetujui gagasan tadi memerintahkan John Huir agar mendesak Sri Sultan Hamengkubuwono VII untuk segera memanggil pulang GPH Puruboyo melalui telegram. Sri Sultan Hamengkubuwono VII menyetujui usulan tersebut dan mengirimkan telegram pada awal November 1920. Di dalam telegram itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VII menyampaikan agar Gusti Puruboyo jangan terlalu lama di Eropa, karena para putra dan putri, kerabat dan abdi dalam sudah menanti-nanti kepulangan beliau. Setelah GPH Puruboyo setuju untuk pulang ke Yogyakarta dan dijadikan pengganti ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono VII memutuskan untuk lereh ke Prabon atau turun tahta dan beristirahat di Pesanggerahan Ambarukmo. Pada tanggal 8 Februari 1921, GPH Puruboyo kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Kekayaan keraton yang cukup besar kala itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII untuk mendorong dunia pendidikan. Seperti ayahandanya, beliau juga mengharuskan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan formal setinggi mungkin, bahkan bila perlu hingga ke negeri Belanda. Sekolah-sekolah, organisasi, dan munculnya aktivis banyak berkembang di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Sekolah Taman Siswa Nasional berdiri 3 Juli 1922, Organisasi Politik Katolik Jawi 1923, dan Kongres Perempuan 1929 adalah contoh-contohnya. Perhatian beliau di dunia kesehatan juga sangat besar, misalnya dengan mendukung pengadaan ambulan untuk rumah sakit Onder de Bogen, saat ini Panti Rapih. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII juga banyak mengadakan perombakan atau rehabilitasi bangunan. Bangsal Pagelaran, Teratak Siti Hinggil, Gerbang Dana Pratapa, dan Masjid Gede adalah beberapa bangunan yang beliau perbaiki. Di dalam lingkungan keluarganya sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII juga banyak melakukan terobosan. Hal tersebut terjadi bahkan semenjak sebelum menjadi sultan. Salah satunya adalah dengan menitipkan anak-anaknya di luar lingkungan keraton. BRM Dorojatun yang kelak menjabat sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari umur 4 tahun sudah dititipkan ke keluarga Belanda. Tidak ada inang atau pengasuh yang menjaga. Pangeran kecil itu dituntut untuk hidup mandiri dan merasakan hidup sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII tersebut adalah cerminan dari sikap beliau yang berpedoman pada ungkapan wong sing kalingan suka ilang prayitane. Orang yang sudah merasakan nikmat akan hilang kewaspadaannya. Pada tahun 1939, beliau memanggil putranya, BRM Dorojatun yang sedang belajar di negeri Belanda. Setelah keduanya bertemu di Batavia, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII kemudian menyerahkan pusaka keraton Kiai Joko Piturun kepada BRM Dorojatun. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa BRM Dorojatun telah ditunjuk sebagai penerus tata sepeninggalnya. Setibanya dari Batavia menjemput BRM Dorojatun tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII wafat pada tanggal 22 Oktober 1939 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dimakamkan di Astana Saptaringgo, Pacimatan, Imogiri. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Seperti sudah disinggung, di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Yogyakarta mengalami kemajuan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang arsitektur, bentuk fisik keraton saat ini adalah hasil perombakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Di bidang seni tari, banyak sekali tarian diciptakan pada era kepemimpinan beliau. Di antaranya adalah beksan Srimpi Layu-Layu, beksan Gatotkaca Sutejo, Bedhaya Gadrung Manis, Bedhaya Kuwung-Kuwung, dan masih banyak lagi. Pada masa ini pula, pembakuan terhadap pakem tari klasik gaya Yogyakarta dimulai.
Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII juga dikenal sebagai masa keemasan pentas wayang wong. Pementasan wayang orang besar-besaran hingga memakan waktu 3 hari dan sering dilakukan di era ini. Lebih dari 20 lakon dikembangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Dari segi busana untuk tari bedoyo, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII melakukan perubahan besar. Karya tari bedoyo yang lahir pada era ini tidak menggunakan kampu dan paes ageng. Di masa ini, penari menggunakan jamang dan bulu-bulu, baju tanpa lengan, serta kain seredak.